Meski saat ini sudah tidak menjadi ikon di ibu kota Spanyol, seluruh penggemar Real Madrid tentu tidak akan pernah melupakan jasa Sergio Ramos. Pria yang kini berusia 36 tahun itu adalah sosok yang lebih dari sekadar pemain. Dia adalah pahlawan, pemimpin, dan legenda sejati. Baginya haram untuk menempatkan timnya dalam status kekalahan. Oleh karena itu, kita sering mendapati Sergio Ramos tampil mengerikan dalam setiap duel yang dimainkan. Dia akan menerjang segala gempuran dan tak jarang membantu serangan untuk ciptakan kemenangan. Transfer deadline terbaik sepanjang masa. Cerita Sergio Ramos bersama Real Madrid bermula ketika pada musim panas 2005, El Real tengah membutuhkan seorang bek handal. Dari sekian nama yang diincar, Sergio Ramos menjadi yang paling diinginkan. Ketertarikan Real Madrid kepada sosok Sergio Ramos jelas bisa dipahami. Sebab pemain yang beroperasi di lini belakang itu memang tengah jadi incaran banyak klub. Dia sangat menonjol ketika tampil di Sevilla. Namun, ikatan cinta yang akan dieratkan oleh kedua pihak tak semudah yang dibayangkan. Real Madrid harus menunggu sampai detik-detik terakhir jendela transfer ditutup. Ketika itu, dengan biaya sebesar 24 juta pound sterling atau setara lebih dari 470 miliar rupiah, Sergio Ramos mendarat di Estadio Santiago Bernabeu sebagai satu-satunya pemain asal Spanyol yang didatangkan Florentino Perez. Meski kepindahannya sempat dikecam oleh penggemar Sevilla, Ramos berlalu begitu saja. Tujuannya bermain adalah mendapatkan piala, di mana nama Real Madrid dianggap yang paling cocok baginya. Datang sebagai pemain dengan skill jempolan, Real Madrid rela memberikan nomor punggung 4 peninggalan Fernando Hierro untuknya. Namun tak mudah bagi Ramos untuk memenuhi harapan di klub sekelas Real Madrid. Dia sempat menjalani masa di mana prestasi jadi sesuatu yang sangat sulit dicari. Ada banyak rintangan yang menghantui hingga perjalanannya benar-benar terkesan sulit. Akan tetapi, Ramos yang punya jiwa ksatria menolak untuk menutup diri. Dia terus mencoba peruntungan dengan rela dimainkan di berbagai posisi di lini belakang. Perlahan tapi pasti, apa yang diinginkannya mulai berada dekat dengan genggaman. Dalam setidaknya 5 tahun pertama, Ramos sukses berikan 2 gelar La Liga. Jiwa kepemimpinan tinggi yang ditunjukkannya pun membuat Real Madrid tak ragu untuk memasukkannya ke dalam daftar 4 kapten pilihan musim 2009-2010. Lalu ketika dominasi FC Barcelona bersama Xavi, Iniesta, Messi mulai terlihat letih, Ramos mampu memanfaatkan kondisi. Tandukan bersejarah ke gawang Atletico Madrid. Selain sukses merebut trofi La Liga pada musim 2011-2012, 2016-2017, 2019-2020, Sergio Ramos juga berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa ke-10 bagi Real Madrid pada tahun 2014. Momen tersebut sekaligus menunjukkan tentang betapa pentingnya peran Ramos terhadap dominasi Madrid di Eropa. Dia menunjukkan kepada halayak siapa yang pantas disebut raja dengan menolak keras menjadi pecundang. Pada laga final Liga Champions Eropa yang digelar di Estadio Dalus ketika itu, gol Diego Godin pada menit ke-36 sempat membuat Atletico memimpin. Akan tetapi memasuki masa injury time, tandukan Ramos ke gawang Thibaut Courtois mampu menghindarkan Madrid dari kekalahan. Lalu ketika pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan, Atletico tampak buyar. Walhasil gawang mereka diberondong sebanyak 3 kali oleh gol Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo. Tak ada yang menyangkal peran krusial Ramos dalam laga itu. Bahkan Bet Atletico, Juan Fran, turut mengungkapkan bahwa gol itu berpengaruh besar terhadap kekalahan timnya. Gol dari Sergio Ramos sangat menghancurkan kami, kata Juan Fran. Sementara Isco yang menjadi rekan satu tim Ramos mengaku masih sangat merinding ketika mengingat gol legendaris tersebut. Gol Ramos masih membuat saya merinding. Itu adalah gol yang benar-benar penting dan ketika dia melakukannya kami tahu kami takkan kalah. Itu menjadi gol yang penting, ucap Isco kepada Gol pada 2016. Rajai Eropa sebanyak 3 kali beruntun. Ketika tahun 2015 Eropa kembali dikuasai Barcelona.
Sergio Ramos bersama Madrid menolak untuk tunduk terlalu lama. Mereka segera bangkit dan pada tahun 2016 kembali dipertemukan Atletico Madrid di partai final. Menariknya, Sergio Ramos masih saja menjadi mimpi buruk skuad asuhan Diego Simeone. Resmi menjadi kapten tim pasca kepergian Iker Casillas, Ramos mencetak gol pada menit ke-15 dan membuat El Real meraih gelar juara lewat drama adu penalti. Usai sebelumnya, Atletico mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-79 lewat aksi Yani Carrasco. Tak sampai di situ, gelar Liga Champions Eropa yang didapat 2 kali ternyata masih belum cukup memuaskan dirinya. Dasar pemain yang punya karakter pemenang, dia kembali membawa Madrid rajai Eropa dalam 2 tahun berikutnya secara beruntun. Dengan gelontoran gelar Liga Champions Eropa yang terbilang kurang ajar, Sergio Ramos pantas disebut legenda. Kemenangan demi kemenangan terus ia persembahkan hingga pada akhirnya sebuah masa memaksanya untuk mengakhiri perjalanan dengan tim tercinta. Diganggu oleh musuh terbesar pemain bola, yakni cedera. Ramos cuma tampil dalam 21 pertandingan selama musim 2020-2021. Hasilnya, dia melakoni musim terburuk selama membela Madrid dan harus rela melepas segala kenangannya. Dari Spanyol menuju Prancis. 16 tahun membela Real Madrid bukanlah waktu yang sebentar. Apalagi banyak sekali gelar yang sukses dipersembahkan. Meski pergi dengan kondisi terpincang, Ramos lagi-lagi tolak untuk menyerah. Tak ada kata kalah dalam kamus kehidupannya. Maka dari itu, dia yang masih merasa bisa bersaing di level tertinggi menerima tawaran yang diajukan Paris Saint-Germain. Namun layaknya perjuangan pahlawan dalam sebuah drama besar, selalu saja ada halangan ketika akan meraih tujuan. Di musim pertamanya bersama Paris Saint-Germain, Ramos masih saja diganggu cedera hingga membuatnya harus absen dalam hampir seluruh laga. Dia hanya memainkan sebanyak 12 laga di kompetisi lokal. Itu pun tak semuanya diselesaikan dengan sempurna. Ramos hanya bermain selama 700 menit meski mendapat gaji sebesar 12 juta euro atau setara 182 miliar rupiah dalam semusim. Akan tetapi satu hal yang perlu dicatat, Ramos yang memainkan sebanyak 13 laga di semua ajang tak pernah sekalipun merasakan kekalahan. Ketika dia berada di atas lapangan, PSG tak pernah kibarkan bendera tanda menyerah. Kebangkitan sang penguasa sejati. Setelah mendapati musim pertamanya kurang memuaskan, bukan Ramos namanya bila memilih untuk meratap. Dia segera berbenah dan terus berjuang untuk bisa kembalikan performa. Benar saja, pada musim 2022-2023 ini, dia menjadi bagian penting dari perjalanan PSG, baik di kompetisi lokal maupun Eropa. Sejauh ini, Ramos sudah memainkan 17 pertandingan bersama PSG. Lagi-lagi, selama dia bermain, PSG tak pernah sekalipun menelan kekalahan. Dengan begitu, dalam sejarah PSG, Sergio Ramos menjadi pemain pertama yang melalui 30 laga pertamanya bersama klub tanpa kekalahan. Dia melewati rekor sebelumnya yang dipegang pemain asal Brasil, Rai, yang tak pernah kalah dalam 29 laga pertamanya bersama PSG. Bermain di lini belakang Paris Saint-Germain, Sergio Ramos telah catatkan 3 clean sheet. Dia juga berhasil merangkum rata-rata 1,2 intercept per laga. Karakternya yang memang keras kemudian munculkan catatan rata-rata 1,1 tackle sukses per laga. Mengenai duel yang dilakukan, dia memenangkan sebanyak 2,5 duel darat dan 1,3 duel udara per 90 menit lamanya. Dengan kontribusi penuh yang diberikan sejauh ini, pelatih Luis Enrique kembali memberinya kepercayaan untuk tampil di timnas Spanyol. Ramos dimasukkan ke dalam daftar 55 pemain sementara Spanyol untuk gelaran Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Ramos telah absen membela Spanyol selama setahun 7 bulan, setelah terakhir kali bermain pada 31 Maret 2021 melawan Kosovo. Jika dia termasuk ke dalam daftar 26 pemain Spanyol yang dibawa ke Piala Dunia nantinya, itu tentu kian menjadi pembuktian tentang betapa dirinya punya karakter pemenang. Bravo Sergio!